terkait dengan status kepegawaian Badan Gizi Nasional. Kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kepada para pejabat pemerintahan yang kami hormati, Pak, maaf sebelumnya, mengangkat pekerja Badan Gizi Nasional BGN yang menjalankan program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah adalah hal yang sangat baik. Tapi Pak, ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan. Maksudnya, Pak, pemerintah juga harus adil. Program ini belum ada setahun, Pak, tapi sudah mau menjadikan karyawannya sebagai pegawai P3K pemerintahan. Lah, para guru, tenaga pendidik, Pak, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi sampai dengan detik ini masih berstatus honorer, yang penghasilan bulanannya nggak ada setengah dari uang makan anggota DPR sehari. Padahal, Pak, di antara mereka ada yang berjalan berkilo-kilometer lewat jembatan yang sudah putus, lewatin sungai dengan arus yang deras, dan perjuangan-perjuangan lainnya demi kemaslahatan bangsa. Astagfirullahaladzim, sampai hatilah bapak-bapak pejabat ini memperlakukan para guru. Tolong save dan sebarkan pesan ini agar keadilan ditegakkan. Barakallahu fikum. Pertama, ini masalah MBG. Ini MBG ini bukan makan bergizi gratis, tapi ini adalah makan beracun gratis. Mohon dicatat ini kepada Pak Prabowo, seluruh menteri-menterinya, ini adalah makan beracun gratis. Ini perlu dievaluasi, Pak. Dan ada total 940 lebih masa pendemo dari Agustus sampai sekarang yang kemudian saat ini masih ditangkap dan belum dibebaskan. Ini merupakan suara-suara demokrasi yang telah dimatikan oleh pemerintah. Ini hanya menyampaikan aspirasi dan peduli terhadap semuanya, tidak perlu semua problematika itu yang perlu kita lihat dari makanan bergizi gratis ini itu adalah gizi ratusan triliun yang diambil oleh para tim sukses atau orang-orang yang dekat dengan Prabowo. sore hari ini dengan banyak elemen mahasiswa dan juga rakyat kita yang katanya hari ini mereka generasi masuk rumah sakit. Maka dari itu belum hei pemerintahan, 8.000 orang kerajaan pemerataan pendidikan kawan-kawan. Maka pastikan kan aku salah satu orangnya. Prinsip keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan juga kelestarian lingkungan. KPT yang telah menimbulkan 1 tahun ini, belakangan ini, Prabowo tidak pernah menanggapi serius terkait pelanggaran HAM, terkait aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri, aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Prabowo tidak pernah menanggapi dengan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam akal sehat untuk seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali sahabat ya, desa kami, Desa Batu Pro Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, sahabat. Hari ini hari Senin, tanggal 19 Januari 2026. Saya sedang menyaksikan proses penurunan bantuan MBG yang akan diberikan kepada SDN 1 Batu Pro Timur. SDN 1 Batu Pro Timur ini sahabat mendapatkan sebanyak MBG sahabat setiap harinya. Namun pada faktanya sahabat, pada kenyataannya sahabat, di sekolah SDN Batu Pro Timur 1 ini sahabat tidak pernah ada yang namanya proses belajar mengajar itu sahabat. Kenapa begitu sahabat? Karena memang di SDN 1 Batu Pro Timur ini sahabat tidak ada siswa dan siswi atau murid yang aktif seperti yang sahabat saksikan nih. Ini mungkin sudah selesai nih sahabat. Itu sahabat, saya ajak sahabat semuanya untuk menyaksikan sendiri. Saya ajak sahabat untuk menyaksikan sendiri bahwa memang di sekolah SDN 1 ini tidak ada siswa dan siswi atau murid yang aktif bersekolah sahabat ya. Maka dari itu kami mohon kepada Kemendisdik Sampang dan juga pengawas di Kecamatan Kedungdung
kami harap, kami mohon untuk segera evaluasi ke bawah, karena ini sangat merugikan negara. Begitu sahabat. Nih penampakan. Tidak pernah ada yang namanya aktivitas belajar mengajar di sini. Nih, tidak ada satu siswa pun atau murid pun di sini. Yang ada tempat ngopi, dangdutan yang ada. Setiap hari memang aktivitasnya hanya seperti ini begitu. Jadi kami harap kepada Kemendikbud Sampang atau pengawas di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang agar segera turun, segera mengevaluasi SDN 1 Batopro Timur. Nih, bahkan yang saya cek di data Kemendikbud Sampang di sini ini ada sebanyak 8 guru. Tetapi yang aktif dan setiap hari saya lihat begitu hanyalah 4 orang saja yang hadir begitu. Terima kasih. Ini buktinya. Dengan berita ini, aku tuh lebih penasaran apa urgensinya mengangkat pegawai SPBG menjadi ASN atau P3K. Coba deh, tolong pemerintah ini jelasin apa urgensinya atau kenapa pegawai SPBG harus diangkat menjadi ASN. Sejauh pemahamanku, aku tuh belum nemu alasan yang logis kenapa mereka atau pegawai SPBG harus diangkat menjadi ASN. Agak lucu juga kalau alasannya hanya karena program MBG ini adalah program prioritas. Dan yang paling lucu adalah anggaran MBG ini sebagian besar ambil dari anggaran pendidikan. Ya wajar ketika masyarakat banyak yang protes, kenapa guru honorer yang mengabdi puluhan tahun banyak yang belum diangkat menjadi ASN. Kalau alasannya adalah kompetensi dari guru tersebut, ya gimana mau dapat guru yang kompeten kalau gajinya cuma 600.000. Walaupun jujur, maksudku proyek MBG ini adalah proyek yang bagus, tapi implementasinya sangat buruk. Udah eksekusinya berantakan, boros anggaran pula. Ya mau gimana lagi, karena ini adalah bisnis yang berkedok program prioritas. Cuman bisa berharap segera evaluasi. Gimana menurut kalian? Dari temuan kami ini ada laporan dari kawan-kawan yang ada di daerah. Pertama, ya SPBG menerapkan aturannya, polanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Aneh-aneh dan lucu-lucu gitu ya. Ada surat pernyataan, ada MOU, ada perjanjian yang isinya yang nggak boleh lapor ke media, yang nggak boleh memfoto lalu men-share ke publik, kalau keracunan ditanggung sendiri, kalau ada talam hilang harus diganti oleh guru. Aneh-aneh pokoknya peraturannya, sehingga pengelolaan MBG ini masih sangat gelap. Guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan. Nanti kalau ada yang hilang suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu. Dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini. Kemudian kalau ada keracunan di beberapa sekolah, itu taken MOU dengan SPPG, yang tanggung jawab adalah sekolah. Bahkan kemarin juga viral, ternyata di madrasah juga ada banyak kasus yang tanggung jawab tidak sekolah, tidak madrasah, tapi orang tuanya sendiri gitu. Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab? Hak dan nyawa anak terancam, terutama yang sekolahannya sudah pernah kasus keracunan, anak-anaknya pernah dibawa ke IGD dan seterusnya, mereka trauma. Jadi presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi, atau nunggu harus ada nyawa yang melayang? Presiden, BGN jangan main-main dengan nyawa anak. Yang kedua, kami juga menemukan banyak sekali kawan-kawan kami melaporkan ternyata pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan dinas kesehatan, sama sekali nggak tahu. Sehingga ketika mereka diminta untuk tanggung jawab, loh gimana, ngobrol aja nggak pernah. Dinas pendidikan nggak pernah diajak ngobrol, dinas kesehatan tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan, pemantauan, sampai tadi dari kawan-kawan GKI dan CISDI ada UKS dan seterusnya, sama sekali tidak dilibatkan. Kemudian standar gizi masih bermasalah, tadi sudah panjang lebar dijelaskan kawan-kawan CISDI dan GKIA, semacam evaluasi yang sangat penting dalam quality control dan seterusnya gitu. Dan yang terpenting bagi kami para aktivis pendidikan yang concern pada sektor pendidikan, yang tadi saya katakan
pendidikan kita masih banyak masalah dan MBG ini nambah masalah. Dan kesimpulan kami memang MBG ini sangat menyita, ada banyak sekali kebutuhan dasar pendidikan kita yang belum terpenuhi gara-gara MBG malah porak-poranda ya. BGN menggerogoti dana pendidikan, sehingga ketika MBG menggerogoti dana pendidikan, yang pertama jelas putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah tanpa dipungut biaya itu mangkrak. Mau dibiayai dari mana? Orang 30% udah disunat oleh MBG ini, pasti mangkrak. Kondisi saat ini per 2025 lebih dari 60% sekolah dasar kita itu kondisinya rusak. Jadi mau sekolah itu atapnya bolong ya, kalau 60% lebih itu rusak, apalagi digerogoti sama MBG ini. Kemudian yang ketiga, kami juga punya masalah serius. Selain ada 4,2 juta anak-anak Indonesia yang nggak bisa sekolah, kenapa? Ya karena anggaran pendidikannya kocar-kacir. Jadi MBG ini yang menggerogoti dana pendidikan ini membuat petaka baru di sektor pendidikan. Kami mahasiswa menolak keras pernyataan yang mengatakan selama bulan Ramadan MBG tetap berjalan. Puasa itu ibadah, bukan alasan untuk memindahkan jam makan seolah rakyat tidak punya martabat. Kebijakan harusnya diambil dengan bijak, bukan asal-asalan dari balik meja kekuasaan. Anak-anak ini sudah sahur, sudah niat puasa, sudah diajarkan orang tuanya tentang kewajiban ibadah sejak dini. Lalu di sekolah malah dikasih makan di siang hari. Mengatakan yang puasa dimakan saat buka, yang tidak puasa makan sembunyi-sembunyi di sekolah. Itu bukan solusi, itu pelecehan akal sehat. Sejak kapan negara mengajarkan warganya makan diam-diam? Sejak kapan sekolah dijadikan tempat sembunyi, bukan tempat mendidik? Puasa itu wajib loh Pak, bagi yang sudah balik. Kalau anak-anak batal karena kebijakan negara, bapak-bapak semua mau menanggung dosanya. Jika sebuah kebijakan hanya bisa berjalan dengan cara memalukan, maka yang salah bukan rakyat, yang salah adalah kebijakannya. Tapi tidak butuh aturan yang memaksa